Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama, NPM 1810075602067. Di sini saya akan membahas analisis Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2019-2023. Latar belakang masalah. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan serta diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitas sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu, pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana kesehatan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu rencana strategis atau bisa kita sebut Renstra. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 tahun yang memberikan arah dan tujuan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Selanjutnya, landasan hukum. Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi serta Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Jambi. Secara spesifik, landasan teori adalah landasan adil yaitu Pancasila. Landasan konstitusional yaitu pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang berkaitan aspek kesehatan dan penunjang kesehatan. Landasan operasional. Selanjutnya, maksud. Maksud disusunnya rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2019-2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam menyusun program dan kegiatan dalam pembangunan kesehatan selama 5 tahun ke depan. Untuk menentukan sasaran arah kebijakan program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah, untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, tujuan. Tujuannya disusun Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, menjamin terdatanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan. Next, struktur organisasi, kepala dinas, sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan. Visi dan misi. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kota Jambi adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2019-2023. Ditetapkan visi Kota Jambi 2019 sampai 2023 yaitu menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Visi dan misi. Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi dimaksud, ditetapkan misi sebagai berikut. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Penguatan penegakan hukum, Trantipmas dan kenyamanan masyarakat, penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan, penguatan kapasitas ekonomi perkotaan, meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan. Dapat kita lihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD Dinas Kesehatan terhadap pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Misi dan program kepala daerah terpilih adalah meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan, tujuannya terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian balita, menurunkan angka kesakitan,
permasalahan pelayanan perangkat daerah, fasilitas dan sumber daya manusia dalam pelayanan publik oleh OPD dan BLUD belum maksimal. Faktor penghambat belum terpenuhnya standar sarana prasarana dan alat kesehatan di puskesmas. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga sesuai standar pekerjaan di fasilitas kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeriksaan kehamilan secara lengkap. Faktor pendorong, kuantitas SDM cukup memadai, sarana transportasi rujukan memadai, fasilitas pelayanan kesehatan sudah mencukupi, adanya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, adanya kebijakan kepala daerah dalam penanganan kegawat daruratan. Bisa kita lihat penentuan isu-isu strategis. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan dan memperhatikan telaah visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup, maka dilakukan identifikasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunitas, dan tantangan, threat, dan dilakukan analisis dengan analisis SWOT. Kekuatan, jumlah fasilitas kesehatan telah memenuhi rasio minimal, regulasi standar pelayanan bidang pelayanan kesehatan, tersedia anggaran pembangunan bidang kesehatan, jumlah SDM kesehatan mencukupi, sarana prasarana operasional kesehatan yang memadai, sebagian puskesmas telah terakreditasi, kebijakan penata laksanaan untuk percepatan atau perbaikan layanan kesehatan. Sekarang kita lihat peluangnya. Dukungan UKBM dalam implementasi program kesehatan. Dukungan pemerintah pusat dalam regulasi pelayanan kesehatan dan perizinan bidang kesehatan. Dukungan tokoh masyarakat, instansi swasta dan organisasi profesi dalam implementasi program kesehatan. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Dukungan perangkat daerah lain. Alternatif tujuan, mengoptimalkan peran UKBM, tokoh masyarakat, swasta, organisasi, profesi dalam implementasi program kesehatan dengan dukungan, penganggaran, serta peningkatan akses kualitas pelayanan melalui pemanfaatan sumber daya kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi. Next, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi pada saat 5 tahun mendatang adalah derajat kesehatan di Kota Jambi masih belum optimal. Kualitas, kuantitas, dan distribusi tenaga kesehatan yang terbatas di puskesmas. Dukungan penganggaran dalam pembangunan kesehatan. Serta peran serta masyarakat. Berdasarkan analisis SWOT untuk peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan atau tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dengan posisi strength 1.18, weakness 0.96, opportunities 1.68, dan threats 0.85. Maka peta posisi OPD ini berada pada kekuatan 1. Maka strategi yang harus diterapkan ke depan adalah strategi ekspansi atau strategi agresif. Dapat kita lihat analisis SWOT kuadran. Kuadran 1, terapkan strategi ekspansi. Kuadran 2, terapkan ekspansi. Diversifikasi. Kuadran 3, terapkan strategi stabilitas atau rasionalisasi. Kuadran 4, terapkan strategi defensif atau survival. Dan selanjutnya dapat dilihat kekuatan, opportunities, strength, weakness. Jumlah fasilitas kesehatan telah memenuhi rasio. Regulasi standar pelayanan bidang kesehatan, tersedia anggaran pembangunan bidang kesehatan, jumlah SDM kesehatan mencukupi, sarana prasarana operasional kesehatan yang memadai, kebijakan penata laksanaan untuk penerapan atau perbaikan layanan kesehatan. External opportunities
dukungan UKBM dalam implementasi program kesehatan, dukungan pemerintah pusat dan regulasi pelayanan kesehatan dan perizinan bidang kesehatan, dukungan tokoh masyarakat, instansi swasta dan organisasi profesi dalam implementasi program kesehatan, program perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan, dukungan perangkat daerah lain, external threats, tingkat pengetahuan masyarakat, belum tersedia regulasi distribusi tenaga kesehatan, kondisi sosial ekonomi dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan hidup bersih dan sehat, fasilitas kesehatan tidak berizin, adanya produk-produk yang beredar yang belum bersertifikat dan sesuai standar kesehatan, jumlah dan jenis laporan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang harus dicukupi dengan tepat waktu. Strategi menggunakan kekuatan S untuk memaksimalkan peluang O. Strategi ST menggunakan kekuatan S untuk meminimalkan ancaman. Internal weakness. Distribusi tenaga kesehatan tidak merata, profesionalisme dan disiplin tenaga kesehatan masih rendah, penataan bangunan puskesmas belum sesuai standar, pembinaan dan pengawasan belum optimal, belum semua puskesmas terakreditasi, tenaga kesehatan puskesmas belum maksimal. Berdasarkan analisis yang kita lihat tadi, dapat kita simpulkan, berdasarkan visi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Jambi pada RPJMD tahun 2019-2003, disusunlah rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan. Pedoman tersebut adalah indikator-indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan, dilengkapi pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai bagian langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Sumber data Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.